Monitor AOC C24G2 24 in. Barang ini cukup menarik karena keluaran tahun 2020, lebih tepatnya akhir 2020. Seberapa menarikkah di tahun 2021 ini? Mari kita bahas. Untuk kelengkapan dari dalam boxnya, kita bisa lihat kita mendapatkan satu kabel DisplayPort dan satu kabel power, dimana ini berarti adaptornya ada langsung di dalam monitornya. Selanjutnya mungkin ke bagian ini, buku panduan bahasa Chinese, bahasa Inggris. Lalu ada buku lagi, kartu garansi dan nggak tahu, saya nggak peduli. Lalu ada standnya atau kakinya. Ini kakinya setahu saya bisa diputer-puter, dan ini udah dapat langsung 4 feet karet 6 ternyata. Lalu ada standnya sendiri. Standnya ini cukup berat. Bisa kita lihat, ini standnya bawahnya dia langsung besi. Ya, dalamnya cukup berat sih ini. Mungkin dalamnya full besi. Oke, kita langsung ke bagian monitornya. Untuk monitornya sendiri, dia sudah memiliki 2 HDMI dan 1 DisplayPort, dan lucunya di sini masih ada konektor D-sub atau sering kita bilang VGA, dan di sini udah ada audio output dan colokan power dari kabel powernya. Dan kita bisa lihat detail di belakangnya. Detail di belakangnya ini sudah memiliki pembuangan panas atau exhaust yang cukup lebar, dan di bawah juga masih ada exhaust yang cukup kecil tapi seharusnya bisa membantu pengeluaran panas, dan sudah ada VESA mount. Jadi jika kalian ingin menempelkan monitor ini di tembok, kalian bisa beli bracketnya 10 cm x 10 cm, dan ini memiliki aksen-aksen merah seperti motif-motif gaming gitulah ya. Kita lihat bagian depan. Bagian depan di sini ada tempelan stiker untuk menjelaskan spesifikasi dan keunggulan dari monitor ini. Sudah ada tulisan logo AOC, dan di bagian bawah kita bisa lihat USD-nya ini masih pakai tombol satu-satu gini, yang cukup merepotkan jika kita tidak terbiasa untuk memencet-mencetnya. Jadi kita harus menghafalkan dulu bagian mana yang harus dipencet jika ingin mengubah dari gambar di monitor ini. Selanjutnya kita akan memasang kaki dan merakitnya. Setelah itu kita akan bahas lengkap setelah ini. Nah, ini adalah penampakan dari monitor C24G2 yang tadi kita unboxing. Dan jika kalian tahu, untuk monitor ini menggunakan panel VA dan sudah frameless. Frameless itu artinya di pinggiran ini dia sudah tidak ada frame plastik yang tebal, melainkan cuma ada garis hitam aja, ini langsung dari panelnya. Nah, untuk monitor ini dia memiliki refresh rate sebesar 165 Hz dan memiliki respon time sebesar 1 millisecond MSRT. Nah, lalu untuk standnya sendiri kita bisa lihat standnya ini sudah memiliki head adjustment yang cukup baik, tidak semahal itu tapi cukup aja, dan sudah memiliki fitur swivel untuk di kakinya. Nah, untuk monitor ini dia sudah dibekali dengan kabel DisplayPort yang support di 165
Hz. Jika kalian pakai kabel HDMI, monitor ini hanya akan berjalan di 144 Hz, tidak berjalan di 165. Dan monitor ini memiliki panel VA yang menurut saya lumayan bagus. Untuk warnanya dia cerah, ini settingan default. Bisa kita lihat di bagian OSD. Ini DisplayPort, ini OSD-nya dia game mode-nya off, jadi dia standar, bukan di settingan gambar untuk editing atau dibuat gaming. Jadi ini off adalah standar bawaannya dari AOC. Nah, selanjutnya kita akan bahas di bagian stand ini. Dia memiliki lubang di bagian bawah. Lubang ini berfungsi untuk kabel manajemen dari monitor ini sendiri. Dan untuk kakinya dia memiliki bentuk V di depan dan V kecil di bawah. Ini membantu supaya monitor ini tidak gampang goyah atau jatuh saat disenggol, sengaja maupun tidak sengaja. Nah, untuk pengujian kali ini kita menggunakan komputer. Untuk pengujiannya kita lihat di contoh game Dota. Dia memiliki warna yang sangat bagus menurut saya. Dia sangat cerah, tapi tidak berlebihan, dan warnanya cukup akurat jika kita lihat pakai mata kosong. Nah, untuk refresh rate-nya kita sendiri, kita ada kendala karena ini kita sedang lihat live, jadi FPS yang muncul tidak sesuai dengan spesifikasi yang harusnya berjalan. Nah, untuk refresh rate ini kita bisa lihat dari video kemarin. Jika refresh rate itu semakin besar refresh rate, maka gambarnya akan semakin halus. Jika semakin rendah, dia akan patah-patah atau stuttering. Nah, untuk respon time sendiri kita tidak bisa membaca seberapa cepat itu, karena respon time sebenarnya menurut kita tidak terlalu terlihat secara mata kosong, jadi kita skip aja. Lalu untuk pembahasan Adaptive Sync ini adalah teknologi yang menurut saya cukup membantu untuk monitor ini sendiri, karena dia jika dipakai untuk browsing atau bukan pekerjaan berat, dia refresh rate-nya kadang akan turun ke 100 atau di bawah itu. Tapi jika digunakan untuk bermain game atau untuk gambar-gambar seperti ini yang cepat, dia akan menjadi sangat halus. Selain itu, monitor ini sudah memiliki G-Sync compatible, di mana dia support dengan G-Sync untuk pemakai VGA Nvidia. Jadi gambar akan semakin halus, mengurangi stuttering. Gambar akan semakin lebih smooth lagi. Jadi keunggulan di monitor ini lumayan banyak ya. Dan kalau tidak salah ini juga support sama FreeSync dari AMD Radeon. Jadi gambarnya juga bisa lebih halus lagi. Lalu untuk kesimpulan dari saya pribadi, monitor ini cukup worth it di harga sekitar 2.850.000 sampai 3 jutaan mungkin. Masih sangat worth it untuk di tahun 2021 ini, karena dia menggunakan panel VA. Dia belum IPS, iya memang belum IPS karena menekan budget juga iya. Lalu dia tidak pakai panel TN. Kalau panel TN kita sudah tahu di pembahasan sebelumnya, jika panel TN ini gambarnya sedikit tidak stabil. Kita lihat dari view angle lain, warna sudah pasti akan berubah. Panel VA ini cukup digemari banyak orang karena respon time dia kan sangat mengganggu, karena bayangan perpindahan gambar dari panel ini cukup lambat dibandingkan panel TN dan panel IPS. Oke, overall dari monitor AOC C24G2 24 in ini kita memberi nilai 8 dari 10 karena masih panel VA dan belum IPS. Tapi bagusnya kakinya sudah memiliki ergonomi stand, jadi kita bisa menengokkan kanan kiri atau dinaikkan ke atas ke bawah, dan stand yang kokoh. Nah, jadi di tahun 2021 worth it? Iya, worth it, tapi cukup dipertimbangkan lagi kalian cocok dengan panelnya atau tidak, dan dengan harganya yang sekitar 2.850.000 sampai 3 jutaan. Jika dibandingkan dengan Samsung kemarin, terserah kalian mau pilih yang mana. Sampai jumpa dan terima kasih.